Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ridwan FH. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Tolong bantu kembangkan channel Gus Ridwan FH dengan cara subscribe, like, comment and share. Terima kasih. Semoga Anda selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selamat menyaksikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang cahaya dengan makna yang berbeda-beda. Ada yang dimaknai Al-Quran, juga ada yang dimaknai Nabi Muhammad. Sedangkan dalam ayat yang lain dijelaskan juga bahwa cahaya adalah Allah yang merupakan cahaya di atas cahaya. Maka muncul pertanyaan bagaimana makna kata nur yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu peneliti akan membahasnya lebih lanjut dalam judul, Allah sebagai cahaya langit dan bumi menurut Abdul Qadir Al-Jailani dalam surat An-Nur ayat 35. Tujuan dari penelitian ini secara khusus untuk mengetahui corak dan penafsiran Abdul Qadir Al-Jailani mengenai Allah sebagai cahaya langit dan bumi dalam surat An-Nur ayat 35. Allah sebagai cahaya langit dan bumi tidaklah bisa ditafsirkan secara literal. Penafsiran atas ayat ini membutuhkan corak penafsiran lain yang sifatnya tidak mensifati Allah dengan penafsiran yang sembarangan. Corak sufistik dari tafsir Al-Jailani nampaknya mewakili makna hakiki dari ayat tersebut, sehingga koherensi antara satu ayat cahaya dengan ayat cahaya yang lainnya dapat terlihat dengan jelas. Penelitian ini bersifat literal dengan metode deskriptif analitik, yaitu menginventarisir ayat atau surat yang memiliki kesamaan pembahasan untuk ditemukan makna interpretasi yang tepat serta bertujuan untuk mengungkap secara khusus makna dari Allah sebagai cahaya langit dan bumi menurut Abdul Qadir Al-Jailani dalam surat An-Nur ayat 35. Dalam penelitian ini, didapati beberapa makna kata nur yang beragam diantaranya nur sebagai Al-Quran, nur sebagai agama, nur sebagai iman, nur sebagai Muhammad, dan lain-lain. Dan Allah sebagai cahaya adalah Allah sebagai sumber cahaya, artinya cahaya lain seperti lampu dan cahaya yang dimaknai sebagai Muhammad, iman, Al-Quran dan lain-lain adalah manifestasi dari adanya cahaya yang maha besar dan terang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang cahaya dengan makna yang berbeda-beda. Ada yang dimaknai Al-Quran, juga ada yang dimaknai Nabi Muhammad. Sedangkan dalam ayat yang lain dijelaskan juga bahwa cahaya adalah Allah yang merupakan cahaya di atas cahaya. Maka muncul pertanyaan bagaimana makna kata nur yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu peneliti akan membahasnya lebih lanjut dalam judul, Allah sebagai cahaya langit dan bumi menurut Abdul Qadir Al-Jailani dalam surat An-Nur ayat 35. Tujuan dari penelitian ini secara khusus untuk mengetahui corak dan penafsiran Abdul Qadir Al-Jailani mengenai Allah sebagai cahaya langit dan bumi dalam surat An-Nur ayat 35. Allah sebagai cahaya langit dan bumi tidaklah bisa ditafsirkan secara literal. Penafsiran atas ayat ini membutuhkan corak penafsiran lain yang sifatnya tidak mensifati Allah dengan penafsiran yang sembarangan. Corak sufistik dari tafsir Al-Jailani nampaknya mewakili makna hakiki dari ayat tersebut, sehingga koherensi antara satu ayat cahaya dengan ayat cahaya yang lainnya dapat terlihat dengan jelas. Penelitian ini bersifat literal dengan metode deskriptif analitik, yaitu menginventarisir ayat atau surat yang memiliki kesamaan pembahasan untuk ditemukan makna interpretasi yang tepat serta bertujuan untuk mengungkap secara khusus makna dari Allah sebagai cahaya langit dan bumi menurut Abdul Qadir Al-Jailani dalam surat An-Nur ayat 35. Dalam penelitian ini, didapati beberapa makna kata nur yang beragam diantaranya nur sebagai Al-Quran, nur sebagai agama, nur sebagai iman, nur sebagai Muhammad, dan lain-lain. Dan Allah sebagai cahaya adalah Allah sebagai sumber cahaya, artinya cahaya lain seperti lampu dan cahaya yang dimaknai sebagai Muhammad,
iman, Al-Quran dan lain-lain adalah manifestasi dari adanya cahaya yang maha besar dan terang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang cahaya dengan makna yang berbeda-beda. Ada yang dimaknai Al-Quran, juga ada yang dimaknai Nabi Muhammad. Sedangkan dalam ayat yang lain dijelaskan juga bahwa cahaya adalah Allah yang merupakan cahaya di atas cahaya. Maka muncul pertanyaan, bagaimana makna kata nur yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu peneliti akan membahasnya lebih lanjut dalam judul, Allah sebagai cahaya langit dan bumi menurut Abdul Qadir Al-Jailani dalam surat An-Nur ayat 35. Tujuan dari penelitian ini secara khusus untuk mengetahui corak dan penafsiran Abdul Qadir Al-Jailani mengenai Allah sebagai cahaya langit dan bumi dalam surat An-Nur ayat 35. Allah sebagai cahaya langit dan bumi tidaklah bisa ditafsirkan secara literal. Penafsiran atas ayat ini membutuhkan corak penafsiran lain yang sifatnya tidak mensifati Allah dengan penafsiran yang sembarangan. Corak sufistik dari tafsir Al-Jailani nampaknya mewakili makna hakiki dari ayat tersebut, sehingga koherensi antara satu ayat cahaya dengan ayat cahaya yang lainnya dapat terlihat dengan jelas. Penelitian ini bersifat literal dengan metode deskriptif analitik, yaitu menginventarisir ayat atau surat yang memiliki kesamaan pembahasan untuk ditemukan makna interpretasi yang tepat serta bertujuan untuk mengungkap secara khusus makna dari Allah sebagai cahaya langit dan bumi menurut Abdul Qadir Al-Jailani dalam surat An-Nur ayat 35. Dalam penelitian ini, didapati beberapa makna kata nur yang beragam diantaranya nur sebagai Al-Quran, nur sebagai agama, nur sebagai iman, nur sebagai Muhammad, dan lain-lain. Dan Allah sebagai cahaya adalah Allah sebagai sumber cahaya, artinya cahaya lain seperti lampu dan cahaya yang dimaknai sebagai Muhammad, iman, Al-Quran dan lain-lain adalah manifestasi dari adanya cahaya yang maha besar dan terang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang cahaya dengan makna yang berbeda-beda. Ada yang dimaknai Al-Quran, juga ada yang dimaknai Nabi Muhammad. Sedangkan dalam ayat yang lain dijelaskan juga bahwa cahaya adalah Allah yang merupakan cahaya di atas cahaya. Maka muncul pertanyaan, bagaimana makna kata nur yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu peneliti akan membahasnya lebih lanjut dalam judul, Allah sebagai cahaya langit dan bumi menurut Abdul Qadir Al-Jailani dalam surat An-Nur ayat 35. Tujuan dari penelitian ini secara khusus untuk mengetahui corak dan penafsiran Abdul Qadir Al-Jailani mengenai Allah sebagai cahaya langit dan bumi dalam surat An-Nur ayat 35. Allah sebagai cahaya langit dan bumi tidaklah bisa ditafsirkan secara literal. Penafsiran atas ayat ini membutuhkan corak penafsiran lain yang sifatnya tidak mensifati Allah dengan penafsiran yang sembarangan. Corak sufistik dari tafsir Al-Jailani nampaknya mewakili makna hakiki dari ayat tersebut, sehingga koherensi antara satu ayat cahaya dengan ayat cahaya yang lainnya dapat terlihat dengan jelas. Penelitian ini bersifat literal dengan metode deskriptif analitik, yaitu menginventarisir ayat atau surat yang memiliki kesamaan pembahasan untuk ditemukan makna interpretasi yang tepat serta bertujuan untuk mengungkap secara khusus makna dari Allah sebagai cahaya langit dan bumi menurut Abdul Qadir Al-Jailani dalam surat An-Nur ayat 35. Dalam penelitian ini, didapati beberapa makna kata nur yang beragam diantaranya nur sebagai Al-Quran, nur sebagai agama, nur sebagai iman, nur sebagai Muhammad, dan lain-lain. Dan Allah sebagai cahaya adalah Allah sebagai sumber cahaya, artinya cahaya lain seperti lampu dan cahaya yang dimaknai sebagai Muhammad, iman, Al-Quran dan lain-lain adalah manifestasi dari adanya cahaya yang maha besar dan terang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.